Halo, selamat pagi lagi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana memperbaiki malnutrisi pada tanaman. Malnutrisi itu maksud saya adalah dari 3 komponen penting nutrisi yang diperlukan oleh tanaman, yaitu NPK, natrium, kemudian fosfor, kemudian K-nya untuk kalium. Dari ketiga itu, kalau ada salah satu yang terlalu banyak, komponen lain berarti kurang, padahal tanaman itu memerlukan komponen yang kurang tersebut. Itu yang disebut dengan malnutrisi. Nah, salah satu contohnya, ini dari hasil analisis saya, adalah daun yang menguning. Contohnya di jeruk, di lemon saya ini. Ini menguning, jadi di dalamnya itu warnanya hijau, kemudian di luar kuning, tapi garis-garisnya ini masih tampak. Ini salah satu malnutrisi di mana dia kekurangan unsur yang kedua, yaitu unsur P, fosfor. Paling gampang untuk menganalisis itu ketika tanamannya itu ada di pot, karena kita tahu apa yang sudah kita masukkan, kemudian komponen apa saja yang sudah kita provide, kita berikan ke tanaman gitu. Jadi ulasan kali ini lebih agak ilmiah gitu ya. Ya kalau di tanah, karena namanya tanah ya, tanah maksudnya di bumi gitu. Kalau ditanam di tanah, bukan di pot seperti ini, artinya kandungan dari tanah dari dalam kita tidak tahu pasti, karena banyak sekali unsur yang ada di tanah itu sangat-sangat kaya, lebih kaya daripada yang kita berikan di pot ini. Ini sangat terbatas. Tapi bagusnya adalah kita bisa mengontrol, kita bisa tahu apa saja yang sudah kita berikan, apa yang kira-kira kurang gitu. Nah, secara garis besar seperti yang saya bilang tadi, ini kalau ada daun seperti ini menguningnya, tulang-tulangnya masih terlihat bagus, ini berarti dia kekurangan potasium. Ini artinya kenapa saya yakin dan membuatkan video, karena saya tahu apa yang saya berikan ke tanaman saya. Jadi contohnya minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya juga saya bikin santan. Hasil perasan santan itu kelapanya itu saya taruh di sini. Kemudian habis bikin jamu, sisanya juga ampasnya itu saya taruh di sini gitu. Ada di tanaman cabai saya juga, nanti saya perlihatkan hasilnya. Sama, dia malnutrisi jadinya. Kenapa dia jadi malnutrisi? Karena sekali saya taruh di sini, ini dalam jumlah konsentrasi yang lumayan banyak. Misalkan 1 waskom gitu saya taruh di sini. Ya, pada saat terjadi proses penghancuran, sehingga nanti dia menyatu ya sama tanahnya di sini jadi kompos. Pada proses dihancurkan itu, tanaman menyerap hal yang sama terlalu banyak, nutrisi yang sama terlalu banyak, yaitu natrium, karena perasan santan itu banyakkan natriumnya gitu. Kemudian hasil atau ampas jamu juga seperti itu, karena terlalu banyak. Pada saat yang bersamaan akarnya itu mengambil nutrisi tersebut, jadilah seperti ini dia. Tapi nggak apa-apa, bisa diperbaiki dengan menambahkan yang kurang tadi, yaitu unsur fosfornya. Kemudian yang bikin saya tambah yakin lagi itu adalah ini daunnya yang baru. Ini sudah kayak gini, ini artinya udah bener dia malnutrisi, saya yakin. Sedangkan kalau misalkan daunnya udah tua seperti ini, saya akan nggak curiga dia malnutrisi, karena mungkin saya akan berpikir daunnya ini emang udah tua dan emang udah waktunya menguning gitu. Yang paling bikin saya yakin adalah ketika ada daun muda seperti ini warnanya, ya ini malnutrisi. Nggak mungkin dia baru tumbuh kemudian langsung kuning kalau nutrisinya seimbang gitu. Contoh lagi di cabai saya. Ayo kita lihat. Ini kemarin daun-daunnya rontok karena dia kuningnya dengan proses yang sama.
Ini contohnya kalau di cabai ya, itu lihat aja nih perbuatan saya. Jadi habis bikin gel dari lidah buaya untuk rambut saya, udah saya taruh aja di sini, kemudian ditumpuk lagi. Ini habis dari ini jamu nih, kuning-kuning, kemudian apa lagi di bawah. Nah ini contohnya yang putih ini hasil perasan santan, ampas santan gitu. Yang satunya lagi juga sama, karena saya pikir ini organik jadi bagus banget kalau saya kasih, tapi kalau terlalu banyak juga salah, harus yang seimbang gitu. Ya jadinya tanaman cabai saya yang berumur 3 tahun ini seperti ini, tapi saya nggak khawatir karena nanti bisa tumbuh daun baru lagi. Sepanjang akarnya bagus, dia akan menumbuhkan daun lagi, dan kalau nutrisinya seimbang, daunnya akan baik lagi, akan bagus lagi gitu. Dan lagian kalau misalkan sudah sudah hancur jadi nyampur jadi sama tanahnya, itu udah bagus, dia udah stabil gitu. Kalau masih dalam proses penghancuran seperti yang saya bilang tadi, itu ya berefek seperti ini gitu. Kemudian ya salah satu caranya adalah memberikan nutrisi. Yuk saya kasih lihat contoh caranya. Jadi contohnya adalah saya sudah menyiapkan satu input nanti input kayak komputer, bahan organik yang kayak akan fosfor untuk tanaman saya, karena ini dia natrium kurang ya. Aduh, ini yang memakani daun-daun saya, biarin aja, mungkin dia kelaparan. Oke, jadi ini yang akan saya tambahkan, nggak cuma satu sih, ini bisa biar lebih efektif. Jadi bisa dicop, dihancurkan pakai pisau, itu dicop gitu. Biar lebih gampang dia dihancurkan di sana, di tanahnya, di kompos yang lain gitu. Caranya adalah, kalau saya ya udah, ini cara termudah, kita taruh aja di sini, nanti dia akan slowly, pelan-pelan dia akan hancur sendiri. Ada proses pembusukan terlebih dahulu dan sebagainya. Bagusnya ada kenapa salah satu hal baik kalau kita tambahkan bahan organiknya di atas tanah dari pot ini, di bagian atasnya, di topnya seperti ini. Itu nanti kalau kita siram, atau kalau ada hujan gitu, air dari air yang menyentuh bahan-bahan organik ini akan menjadi komposti bagi tanahnya. Jadi akan mengalir sebagai komposti, dan itu bagus banget untuk kesuburan dari tanaman kita. Tapi jangan terlalu banyak, itu aja. Kuncinya adalah kita campur aja. Sekarang satu kulit pisang, terus nantinya ada daun lagi gitu. Campur-campur, nggak, konsentrasinya nggak terlalu banyak seperti yang saya kasih satu baskom ampas kelapa misalkan, seperti itu benar-benar nggak bagus. Jadi dia nanti malnutrisi, tapi bisa di-fix, bisa diperbaiki gitu. Ya, satu hal yang harus dihindari adalah, diperhatikan di sini kalau saya memberikan pupuk organik atau bahan-bahan organik, saya yakin dia akan baik-baik saja hanya dengan seperti itu. Mau dia dekat dengan tanamannya, dengan batangnya, nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena dia sudah bagus banget ini, udah kuat banget, jadi nggak rentan gitu. Kecuali kalau tanaman-tanaman rentan seperti tomat contohnya seperti ini. Kalau tomat ini benar-benar dia rentan. Kalau dia terlalu lembab nanti ada jamur dia. Nah kalau yang ini kuat, ini wani kalau bahasa Balinya. Kalau
bahasa Inggrisnya white mango. Dia batangnya kuat, jadi saya nggak masalah naruh sampah, anggap sampah ya, bahan organik di sekitaran atau dekat dengan batangnya. Tapi kalau tomat ini dia agak rentan. By feeling kita tahu yang mana yang rentan, mana yang enggak. Jadi kalau mau menambahkan bahan organik di sini, tambahkan di berapa radius gitu dari batangnya gitu. Jadi nanti kalau proses pembusukan terjadi, dia kalau ada jamur dia tidak menyentuh batang ini gitu. Jangan seperti ini. This is wrong. Salah banget. Kasihan tanamannya nanti mati. Gitu aja. Nih, udah di sana. Gitu. Itu aja kali ini.